Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Widya Prayogo di Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2021. Untuk mengawali renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam yang boleh kami lewati dengan baik. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Untuk mengawali kegiatan kami di hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun tema renungan pagi ini ialah Tuan atau tamu. Adapun ayat yang mendasari renungan ini diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, dan saya akan membaca ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita semua pasti pernah kedatangan tamu. Bahkan kita juga pasti pernah berkunjung ke rumah orang lain sebagai tamu. Entah kunjungan itu hanya beberapa menit atau beberapa hari, bahkan minggu. Adalah suatu kewajiban bagi tuan rumah untuk menghormati dan melayani tamunya dengan baik. Meski demikian, sebagai seorang tamu tidak mempunyai kuasa ataupun otoritas di tempat yang dikunjunginya. Otoritas tetap dipegang oleh tuan rumah. Jadi, tuan rumah tetap dapat dengan bebas melakukan apapun yang ia inginkan di rumahnya. Begitu pula yang dilakukan oleh Yesus. Satu kali Yesus datang ke sebuah pesta perkawinan sebagai tamu undangan. Pada saat pesta berlangsung, tuan rumah kehabisan anggur. Lalu ibu Yesus yang ada di situ berkata kepada para pelayan untuk melakukan apapun yang Yesus katakan kepada mereka. Yesus pun meminta kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air dan lalu membawanya ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu mengecap air yang ternyata telah berubah menjadi anggur. Kita mungkin sudah hafal dengan kisah ini. Tapi dapat kita bayangkan, andai si penyelenggara tidak mengizinkan Yesus menyuruh para pelayan mengisi tempayan dengan air. Ini logis, sebab yang dibutuhkan adalah anggur. Tapi Yesus justru meminta mereka mencedok air. Kita jangan lupa, ini adalah mukjizat pertama Yesus. Dia belum punya reputasi atau dikenal orang banyak. Tetapi lihat, saat si tuan rumah memberi dia otoritas dan kuasa penuh, maka mukjizat itu terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Apa peran Yesus dalam hidup kita? Apakah kita mengundangnya hanya sebagai tamu? Atau kita akan mengizinkan dia menjadi tuan yang mempunyai otoritas dan kuasa penuh untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih, selama kita hidup di dunia, kita tak lepas dari masalah. Namun, beberapa banyak kita mengundang Yesus hanya sebagai tamu. Kita memuliakan dan melayaninya, tetapi tak membiarkan dia mengatur hidup kita. Ketika masalah datang,
kita pun mengeluh, mengapa Tuhan tidak juga menolong? Mari, izinkan Yesus menjadi Tuhan. Biarkan Dia yang memegang kendali dan otoritas dalam hidup kita, dan kita alami akan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Bila kami hendak memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan serta penyertaan Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan baik. Mampukan kami agar kami tetap bersandar ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.